Materi kita kali ini adalah ragam model pembelajaran dalam pengembangan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah pembelajaran kontekstual atau CTL ya, Contextual Teaching and Learning. Jadi ini merupakan hasil buah pemikiran meaningful learning dari teori belajar Ausubel. Nanti bisa dicoba cek di Google mengenai teori belajar Ausubel itu seperti apa. Nah, jadi meaningful learning ini berarti pembelajaran yang seharusnya bermakna atau bermanfaat bagi siswa. Tidak hanya sekedar hafalan, pelatihan atau persyaratan akademik. Nah, lalu bagaimana pembelajaran kontekstual menjadi lebih bermakna bagi siswa? Nah, cara utamanya adalah dengan menarik konteks dari dunia nyata. Jadi tidak jarang konteks dari dunia nyata itu disebut sebagai contoh, sampel atau bahkan menjadi inti dari pembelajaran. Ya, dengan demikian siswa tidak hanya mendapatkan ilmu dan kompetensi akademik saja, tetapi mendapatkan keterampilan dunia nyata yang hadir dalam bentuk dikemas dalam sebuah pelajaran. Nah, pembelajaran CTL ini kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, dari seorang peserta didik dengan kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran di kehidupan nyata sehari-hari, baik dari lingkungan keluarga atau sekolah atau sebagai warga masyarakat ya, maupun warga negara. Nah, dengan tujuan untuk menentukan makna materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang tentunya bisa kita lihat banyak sekali dalam model CTL. Misalnya, siswa mampu mengaitkan hal-hal yang dipelajari dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Kemudian siswa belajar aktif, artinya tidak hanya menunggu suapan dari guru, melainkan bergerak dan mencari tahu sendiri terkait materi yang dipelajari. Siswa juga mampu mengatur pola belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian siswa juga bisa berkolaborasi secara efektif. Jadi guru membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan bersama-sama dengan siswa yang lain menciptakan komunikasi yang baik. Nah, siswa juga diharapkan mampu memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kreatif, dan mampu menganalisis suatu masalah sampai bisa memecahkan dengan bukti-bukti yang kuat yang mereka bisa lihat dari konteks di dunia nyata. Nah, siswa juga bisa terbantu menjadi pribadi yang berkarakter yang positif. Jadi dalam proses pembelajaran itu terselenggara lebih menyenangkan. Nah, siswa juga bisa menggambarkan informasi akademik yang telah dipelajari untuk mempublikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada 5, tetapi bisa Anda kembangkan sendiri karena ini hanya sebagai panduan untuk membantu kita memahami saja ya, gitu. Nah, ada beberapa komponen pembelajaran CTL. Yang pertama itu adalah konstruktivisme ya, atau konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini merupakan proses penyusunan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa ya, berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna yang dialami oleh siswa. Nah, proses belajar ini dimulai dari hal-hal apa saja yang sudah diketahui siswa ya. Jadi setelahnya siswa diharapkan mampu menemukan ide dan pengetahuan yang baik ya, baik dalam bentuk konsep maupun prinsip baru yang mereka temukan. Nantinya mereka mampu menerapkan ide dan mencari strategi belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi, kemudian ya, mungkin memperoleh rasa puas atas apa yang mereka temukan dari hasil pengamatan konteks di lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen inquiry. Jadi komponen ini menemukan dimaksud dalam proses pembelajaran siswa itu diharapkan mampu mencari dan menemukan suatu hal atau ide baru mulai proses berpikir yang dilakukan.
Nah, kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan secara nyata atau terhadap fenomena dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa ini tidak lagi hasil dari mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil temuan sendiri dari fakta yang dihadapi di lingkungan. Nah, langkah-langkah kegiatan inquiry ini misalnya merumuskan masalahnya, kemudian kita mengamati, kemudian kita menganalisis, kemudian menyajikan hasil serta mengkomunikasikan hasilnya pada teman kelompok. Nah, kemudian komponen questioning atau pertanyaan atau bertanya ya. Nah, jadi bertanya ini awal mula seseorang mendapatkan pengetahuan, rasa penasaran, rasa ingin tahu atau bertanya. Jadi bertanya juga menjadi strategi utama dalam model pembelajaran CTL. Nah, saat bertanya artinya guru tengah mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Nah, jadi dalam model pembelajaran CTL ini guru tidak lagi hanya memberikan materi kepada siswa, tapi juga memancing siswa untuk bertanya terkait apa kebingungan dan membantu siswa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, ada beberapa keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya pertanyaan yang jelas dan singkat, kemudian pertanyaan yang memberi acuan, kemudian sifat pertanyaan yang memusatkan perhatian, kemudian memberikan giliran dan menyebarkan pertanyaan. Kemudian ada pemberian kesempatan berpikir dan pemberian tuntunan. Seperti itu. Nah, kemudian komponen masyarakat berpikir atau learning community. Nah, jadi masyarakat belajar ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang terkait dalam kegiatan belajar, sehingga suatu masalah akan sulit dipecahkan jika hanya dilakukan oleh seorang siswa. Nah, namun akan berbeda hasilnya kalau dikerjakan oleh banyak orang. Jadi konsep seperti ini yang kemudian melekat pada masyarakat belajar. Jadi konsep masyarakat belajar ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Nah, dengan konsep seperti ini, siswa dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan teman yang lain. Nah, hasil yang didapatkan pun tentu menjadi lebih baik karena masalah yang dipecahkan itu bisa diselesaikan oleh lebih dari satu orang. Kemudian yang kelima itu adalah komponen modeling atau pemodelan. Jadi ini merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu contoh yang dapat ditiru. Nah, konsep modeling dalam proses pembelajaran CTL ini menghimbau agar pembelajaran keterampilan dan pengetahuan disertai dengan model yang dapat ditiru siswa. Jadi cara belajar seperti ini lebih cepat diterima siswa karena siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi model yang dimaksud di sini dapat berupa cara mengoperasikan sesuatu, atau kita juga bisa memberikan contoh dalam mengerjakan sesuatu. Nah, jadi model ini juga dapat dirancang oleh siswa dan tidak harus hanya dilakukan oleh guru saja, ya, tetapi melibatkan siswa. Ini biasanya cocok dipraktekkan dalam pembelajaran IPA ya, atau misalnya tentang materi-materi perubahan wujud benda dan perubahan wujud benda, kemudian perpindahan kalor dan sebagainya. Nah, materi-materi itu cocok biasanya kita gunakan dalam praktek ya. Kemudian komponen refleksi. Nah, jadi refleksi ini merupakan proses pengendapan atau pengumpulan pengalaman yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara mengurutkan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui. Nah, tentu dalam proses pembelajaran CTL ini Anda nanti sebagai guru itu akan diharapkan dapat selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang sudah disampaikan pada akhir proses pembelajaran. Nah, kemudian
komponen penilaian nyata atau authentic assessment. Nah, penilaian nyata ini merupakan proses yang digunakan guru untuk mengumpulkan informasi terkait pengembangan belajar yang dilakukan. Nah, jadi penilaian nyata ini diperlukan supaya dapat mengetahui apakah siswa betul-betul belajar atau tidak. Nah, atau apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental. Nah, jadi komponen ini penting ya untuk mengingat model pembelajaran CTL. Jadi tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tapi juga bagaimana proses pengumpulan informasi yang dapat diberikan sehingga kita memperoleh gambaran terkait perkembangan pengalaman belajar ya. Seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran CTL. Yang pertama itu adalah invitasi. Jadi di dalam langkah ini siswa kita dorong supaya mereka mau mengemukakan pengetahuan awal tentang proses yang dibahas. Jadi guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas dengan pendapat siswa yang mereka miliki. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengikut sertakan pemahaman tentang konsep tersebut. Nah, kemudian pada eksplorasi. Nah, jadi di segi eksplorasi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan informasi, melalui pengorganisasian, kemudian menginterpretasi data dalam suatu kegiatan yang sudah kita rancang sebagai seorang guru. Nah, jadi secara berkelompok siswa akan melakukan kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang mereka bahas. Jadi secara keseluruhan tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan lingkungan di sekelilingnya. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya pada tahapan penjelasan dan solusi, itu siswa memberi penjelasan solusi yang didasarkan pada data hasil observasi. Nah, ditambah dengan penguatan yang kita sebagai guru akan berikan. Sehingga siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat modelnya. Model artinya sampel dari apa yang mereka teliti ya. Kemudian membuat rangkuman dan simpulan atau ringkasan. Nah, kemudian tahapan pengambilan tindakan. Jadi siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, kemudian berbagai informasi dan gagasannya, dan kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan, kemudian mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang sudah mereka temukan. Nah, di sini ada contoh penerapan pembelajaran kontekstual. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Nah, biasanya ini dari setiap model itu sama. Jadi ada kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir penutup. Bukan hanya CTL, tapi model pembelajaran lain seperti model pembelajaran berbasis masalah, model kooperatif dan sebagainya itu juga menggunakan penerapan yang sama. Jadi ada awal, inti, dan penutup. Nah, di sini pada kegiatan awal atau pendahuluan ada 4 tahapan ya. Jadi yang pertama adalah guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajarannya. Biasanya dalam hal ini kita bertanya kepada siswa bagaimana kabarnya, kemudian coba mengingatkan materi-materi yang sebelumnya dan sebagainya. Kemudian melakukan persepsi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi kita coba memahami apakah
siswa itu punya pengetahuan mengenai materi yang kita berikan. Misalnya kita mau memberikan materi tentang perpindahan kalor atau panas, kita bisa tanyakan kepada siswa mengenai benda-benda yang mereka pernah lihat, ya. Apakah perpindahan panasnya seperti yang kita harapkan, yang mereka ketahui, atau bagaimana. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok materi yang dipelajari. Nah, ini tentu Anda sudah lihat pada RPP yang sudah dilihat pada kegiatan PLP1, ya. Nah, kemudian penyelesaian permasalahan dalam bentuk kelompok, ya. Kemudian kegiatan inti. Nah, di sini ada beberapa kegiatan inti, mulai dari siswa bekerja dalam kelompok sampai pada tahap pengamatan oleh guru, ya, seperti itu. Atau mengambil kesimpulan dari semua hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, kemudian pada kegiatan penutup ada 3 tahap. Guru dan siswa membuat kesimpulan, kemudian siswa mengerjakan tugas dan menukarkan lembar tugas satu dengan yang lain, ya, kemudian memberikan penilaian. Nah, kemudian model cooperative learning. Nah, jadi pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil. Jadi maksimal 5 orang yang heterogen di dalam, dengan struktur anggota yang sumbernya bermacam-macam sifat, ya, baik itu perbedaan gender, perbedaan suku, atau perbedaan asal tempat tinggal, atau bahkan perbedaan pengalaman, kalau kita misalnya mampu melihat pengalaman siswa. Nah, jadi sehingga terjadi struktur anggota yang baik atau heterogen, sehingga ada saling ketergantungan yang positif antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, adanya tanggung jawab perorangan dalam komunikasi yang intensif antar anggota kelompok dengan tujuan memaksimalkan proses belajar. Nah, jadi itu tujuan kita membentuk kelompok yang heterogen. Kemudian, nah, jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Jadi di sini ada berbagai macam, ada jigsaw, think pair share, kemudian number head together, ada grup investigasi, to stay dan make a match. Jadi ini bisa Anda akan coba cari tahu kira-kira ini dan semua yang ada di sini ini kira-kira kesamaan atau perbedaannya apa, gitu, ya. Nah, kemudian sintaks dan penerapan model pembelajaran kooperatif, ya. Jadi di sini ada present and goal set, present information, organize student into learning teams, kemudian ada assist teamwork and study, test on the material, dan provide recognition atau mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Jadi itu cukup penting, ya. Itu seperti pemberian hadiah, ya, atau bentuk penghargaan, sehingga di akhir usaha yang siswa lakukan itu bisa membuat siswa jauh lebih bersemangat untuk mengikuti proses pelajaran yang lebih lanjut. Kemudian pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran merupakan model pembelajaran yang terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Nah, pembelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau beberapa materi ke dalam topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan,
keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan siswa aktif dalam menemukan konsep serta ilmu secara holistik ya. Jadi kita merangsang siswa supaya mereka mampu menemukan konsep yang bermakna dan otentik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tahapan pembelajaran tematik. Ini adalah tahap-tahap yang bisa kita amati di sekolah, terutama pada saat kita melakukan PLP 1 ya. Jadi ada penentuan tema, kemudian ada standar kompetensi, kemudian menentukan indikator, kemudian kompetensi dasar ya, hingga pada tahap pembuat rancangan pembelajaran. Ini akan kita coba buat dalam 2 pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada model pembelajaran berbasis web atau learning. Jadi semua tindakan yang kita lakukan kalau berkaitan dengan daring, maka itu disebut sebagai pembelajaran berbasis web atau e-learning. Mau itu kita menggunakan Zoom, Teams atau Google Classroom, itu semuanya disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Jadi semua kegiatan yang prosesnya itu menggunakan perantara, yaitu media pembelajaran seperti Zoom, itu disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Nah, kemudian model pembelajaran project citizen ini model pembelajaran yang bersifat bundle ya, yang di dalamnya itu terdapat karya pilihan dari keseluruhan kelas yang sudah dikerjakan secara kooperatif ya. Kemudian ini tujuannya untuk mengembangkan kebijakan publik yang terpusat pada masalah kemasyarakatan ya. Jadi pada pelaksananya itu terdiri dari bagian-bagian tayangan dan bagian dokumentasi yang dilakukan oleh siswa menurut topik yang dikaji. Jadi kita membantu siswa untuk terlibat di dalam kehidupan kewarganegaraan. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran project citizen, mulai dari merefleksikan pengalaman belajar sampai pada tahap identifikasi masalah. Oke, ini bisa dibaca lebih lanjut, dan untuk minggu depan harap dicari kira-kira apa kekurangan dan kelebihan dari e-learning ya. Kekurangan seperti kurang baiknya jaringan atau ketersediaan perangkat, baik itu handphone atau tablet atau komputer, itu kita kesampingkan dulu. Kita cari kira-kira kekurangan yang lain selain masalah jaringan atau ketersediaan perangkat, itu kira-kira ada atau tidak. Kemudian kelebihannya apa? Seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.